Hanya dengan menata pola pikir, apa bisa sembuh, Pak? Bisa, ya. Saya tekankan lagi, bisa menata pola pikir, sembuh itu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik, channel edukasi dan motivasi lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung berdasarkan pengalaman yang saya alami. Oke, apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda semua sehat jasmani dan jiwani. Sebaliknya saya minta doa juga pada rekan-rekan semua, subscriber saya, saudara-saudara saya, sahabat saya, supaya saya juga diberi kesehatan jasmani maupun jiwani dan sehat semuanya lah. Biar apa? Biar saya bisa memotivasi Anda, menularkan ilmu-ilmu yang saya pelajari dari diri saya sendiri kepada Anda semua. Oke, sekarang langsung ke topik aja. Oh iya, tapi sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Tekan tombol tulisan subscribe warna merah itu, tekan like ya, jangan ditonton saja. Serta nyalakan loncengnya biar nanti ada notifikasi kalau saya upload video yang baru, begitu. Topik kali ini adalah apa bisa anxiety, psikosomatis, asam lambung itu sembuh hanya dengan mendengarkan motivasi yang ada di YouTube, gitu. Tetapi sebelum saya akan mengungkapkan, saya akan sedikit bercerita, akan flashback ke belakang dulu. Saya mengalami sakit ini 2,5 tahun, tetapi sebelumnya saya itu sebenarnya sudah merasakan itu, tapi saya tidak hiraukan. Akhirnya ya parah-parahnya 2,5 tahun itu. Setelah 2,5 tahun saya shopping dokter kemana-mana, akhirnya dokter saraflah yang memvonis saya atau mendiagnosa saya itu bahwa saya menderita anxiety psikosomatis, gitu. Langsung saat itu juga saya buka channel-channel YouTube. Memang agak telat saya menemukan channel YouTube, membuka YouTube, karena dulu saya nggak terus terang nggak suka nonton YouTube. Tapi setelah saya didiagnosa psikosomatis anxiety, saya buka-buka channel YouTube. Saya mencari channel YouTube orang yang gejalanya sama persis dengan saya, yaitu tidak asam lambung saja. Karena apa? Saya asam lambung sembuh, tetapi sensasi-sensasi anxiety psikosomatis itu masih saya rasakan. Berarti ada faktor lain yang menyebabkan saya terkena, yaitu anxiety psikosomatis. Jadi bukan asam lambung saja. Saya cari channel itu. Ya, saya menemukan sebuah channel, nggak perlu saya sebutkan ya. Dia mengungkapkan kalau panic attack itu datang, kita disuruh loncat-loncat atau lari. Nah, terus saya berpikir begini. Orang panik attack itu tidak berdaya ya. Panik attack orang itu tidak berdaya. Jantung berdebar-debar, napas pendek, sempoyongan kelingan, sensasi mau pingsan, rasanya ingin mati. Kalau saya pakai loncat-loncat, pakai lari-lari, nanti justru jantung saya berdebar akan lebih kencang gitu. Nah, berarti channel itu ya mohon maaf, saya tidak ikuti. Saya ikuti channel yang lain. Saya tidak menemukan atau belum menemukan channel yang gejalanya mirip dengan saya persis gitu. Tidak hanya asam lambung saja, tetapi ada faktor lain yang mempengaruhi. Terus akhirnya lari saya kemana? Yaitu saya lebih ke edukasi, mencari YouTube yang ada edukasinya masalah medis. Karena anxiety psikosomatis itu juga gangguan medis, makanya ada dokter spesialis kejiwaan gitu. Anda pasti mengenal yang namanya dokter Andri psikosomatik. Saya yakin, ya, saya ikuti itu terus. Saya lebih dari segi edukasinya dulu ya. Edukasinya, apa sih psikosomatis, apa itu anxiety. Nah, selain itu juga saya menemukan salah satu YouTube yang
yang sangat memotivasi saya. Semuanya itu sebenarnya memotivasi ya, tetapi yang lebih di sini saya cari yang mirip-mirip dengan saya, yang tidak hanya asam lambung saja, tetapi ada faktor lain begitu. Seperti saya ini, ya, saya pelajari dari Dokter Andri psikosomatik itu edukasinya bagaimana. Karena apa? Kalau kita konsultasi langsung sama dokter, itu saya yakin bayar ya kan. Tetapi kalau saya lihat YouTube-nya, pasti gratis. Dan saya yakin Dokter Andri itu menyampaikan apa adanya, gitu. Itu. Terus yang kedua, saya harus mencari orang yang pernah sakit ini. Siapa ya? Saya menemukan yang menjadi mentor saya ya, menderita asam lambung, disertai dengan kecemasan, tetapi tidak ada faktor lain, hanya dia mengalami asam lambung. Tetapi dari situ saya lebih ingin bertemu sama dia, ya, menasihati begini, oh iya mirip juga dengan saya, tetapi dia tidak merasakan kelingan, sempoyongan, sensasi mau pingsan, terus badan terus terasa di perahu, itu tidak mengalami itu, dia hanya mengalami gangguan kecemasan. Tetapi beliau cukup memotivasi saya begitu. Karena kalau yang ngomong orang lain yang tidak pernah mengalami anxiety psikosomatis, itu begini, saya dinasihati sama orang, hidup itu hanya sekali, kenapa kamu buat susah ini begini. Itu yang ngomong orang lain yang nggak pernah mengalami anxiety psikosomatis. Jadi dalam hati saya begini, teori. Teori saja kamu bisa ngomong kayak gitu. Dalam hati saya begitu ya. Karena apa? Dia nggak pernah mengalami itu, nggak tahu rasanya itu bagaimana gitu ya. Jadi saya lebih ke seseorang yang pernah mengalami itu gitu. Selain itu saya ikuti yaitu YouTube yang lebih menata hati dan pikiran ya, dari kiai-kiai yang mengutamakan menata hati dan pikiran begitu. Nah, karena apa? Anxiety psikosomatis adalah dominan dari pikiran kita, gitu ya. Yang mendominasi adalah pola pikir kita, gitu. Yang dulu-dulu dan klimaknya ya ini yang Anda rasakan itu klimak dari pikiran Anda yang dulu-dulu. Jadi, kalau Anda mencari channel-channel YouTube ya, semua itu rekomendasi ya, semua itu memotivasi ya. Ini pribadi saya ya, saya lebih mencari yang mirip dengan saya begitu. Tidak asam lambung saja, tetapi ada faktor yang lain begitu. Ya, saya tetap ikuti juga sih, tapi yang misalnya tidak, ini enggak, ini enggak, kayaknya enggak deh gitu. Saya memilih-milih begitu. Nah, jadi kesimpulannya, hanya dengan mendengarkan motivasi dari seorang yang pernah mengalami anxiety psikosomatis asam lambung, Anda bisa merubah pola pikir Anda. Anda akan menjadi tahu, oh ternyata penyakit ini itu tidak berbahaya. Ya. Tidak berbahaya. Ini hanya tipuan pikiran, sandiwara di pikiran kita sendiri. Yang kita selalu mengikuti sandiwara itu. Gitu. Ya, akhirnya jiwa kita agak terguncang. Gitu ya. Nah, sering-seringlah dengarkan motivasi dari channel siapapun. Ya, dari channel siapapun. Karena semua itu sangat memotivasi. Ya. Kalau memang ada yang tidak cocok, misalnya kalau Anda panik attack disuruh lari, kelayangan disuruh loncat-loncat, lari-lari, ya itu terserah Anda. Kalau saya itu tidak sesuai dengan saya, karena saya kalau panik attack nggak berdaya. Jangankan lari, jalan aja sudah sempoyongan begitu. Bagaimana bisa lari, bagaimana bisa loncat begitu? Begitu. Jadi saya bukan promosi channel saya loh ya, tidak. Semua channel yang memotivasi, yang pernah mengalami itu, semua benar apa adanya, begitu ya. Benar apa adanya, tetapi mungkin ada yang tidak cocok ya. Tidak cocok dalam arti yang apa yang diungkapkan mungkin tidak sesuai dengan, oh enggak, ini enggak sesuai dengan saya kayaknya deh. Kalau saya gini malah gini ya, gitu ya. Nah, gitu. Ya, buat apa saya mempromosikan YouTube saya? Jadi begini ya, target saya itu
Dulu saya nggak ingin membuat channel ini, tetapi ternyata yang mengalami anxiety psikosomatis itu banyak sekali, mungkin satu Indonesia ini jutaan orang. Kalau apa yang saya pelajari, apa yang saya lakukan, apa yang saya rasakan sudah saya ungkapkan ke orang-orang, mungkin yang menonton bisa ada yang 10.000 atau 8.000, berarti ilmu saya sudah terserap oleh mereka, walaupun kadang cocok atau kadang tidak, begitu kan. Nah, dokter aja begini ya, Anda berobat ke dokter ini tidak cocok, berobat ke dokter ini nggak cocok, ke bidan malah lebih cocok, itu ada ya, ada. Gitu, jadi cocok-cocokan. Tetapi semua itu memotivasi. Jadi Anda sering-seringlah nonton channel-channel orang yang pernah mengalami itu, mengalami yaitu anxiety psikosomatis. Kalau Anda hanya mengalami asam lambung saja, Anda bisa ikuti channel saya juga, atau channel orang yang hanya mengalami asam lambung disertai kecemasan. Tetapi kalau ada faktor lain selain asam lambung ya yang mempengaruhi, yang menjadi faktor, Anda boleh menonton YouTube saya, karena ya ini yang saya alami, tidak asam lambung saja, tetapi ada faktor lain, yaitu apa? Pola pikir saya yang dulu-dulu, sifat-sifat saya yang dulu, sikap-sikap saya yang dulu, begitu. Oke, semua channel itu, semua itu memotivasi ya, memotivasi ya. Kalau Anda dari segi medis ya, silakan Anda kunjungi spesialis kejiwaan ya. Kalau mereka ada yang membuat channel, kebetulan saya ikuti dulu itu channelnya Dr. Andri Psikosomatik. Saya lebih ke edukasinya dulu, begitu. Terus saya menonton motivasi-motivasi, mana yang cocok, mana yang tidak. Yang cocok saya subscribe, yang tidak cocok tetap saya subscribe, tetapi ini nggak cocok deh buat saya kayaknya, begitu saja. Oke, jadi sering-seringlah menonton motivasi-motivasi orang yang pernah mengalami anxiety psikosomatis. Karena apa? Mereka itu pernah merasakan, ya, pernah mengalami. Jadi apa yang Anda rasakan, ya, mereka akan paham, termasuk saya, paham dengan apa yang Anda rasakan, ya. Anda tidak bisa tidur dan sebagainya. Begini ya, Anda yang tidak bisa tidur, silahkan meditasi, relaksasi, begitu. Jangan mengingat mau tidur itu yang Anda ingat itu kecemasan-kecemasan, ketakutan-ketakutan. Akhirnya nanti Anda akan tidak bisa tidur. Karena apa? Kecemasan, ketakutan, atau trauma itu tidak bisa langsung lepas dari pikiran bawah sadar kita, ya. Nah, jadi ingatlah kenangan yang membuat Anda dulu itu senang, begitu. Ingat itu ya. Ingat. Sebelum Anda tidur, bayangkan, oh, kalau saya dulu gini, oh, saya diterima jadi polisi, alhamdulillah dulu. Padahal perjuangan saya daftar 5 kali, terakhir akhirnya diterima. Nah, itu saya bayangkan yang indah-indah, yang enak-enak. Tetapi jangan membayangkan mantan, ya, tidak boleh. Tidak boleh, mantan itu hanya kenangan, tidak ada, ya. Tetap setia sama pasangan Anda. Apapun itu sudah pilihan Anda, ya, gitu. Jangan tersugesti dengan rumput tetangga lebih hijau. Memang lebih hijau, tapi ada pakunya, banyak pakunya, begitu ya. Tetap Anda berpikir yang positif. Konsentrasi pada sakit Anda, maksudnya konsentrasi ini penyembuhannya ya, bukan konsentrasi wah enggak, tapi penyembuhannya, konsentrasi pada penyembuhan Anda, pikir yang menyenangkan, walaupun itu susah, Anda harus melatihnya, latih sedikit demi sedikit. Semua itu perlu latihan. Tidak ada di dunia ini yang instan kecuali makanan instan, ya, gitu ya. Sembuh itu perlu proses. Sakit saja perlu proses, sembuhnya juga perlu proses, begitu. Tetap semangat. Apa yang Anda rasakan itu hanya tipuan pikiran, ya. Tipuan dari pikiran Anda. Tidak apa-apa. Saya yakin asam lambung Anda itu sudah sembuh. Tetapi karena pikiran Anda kacau, asam lambung itu bangkit lagi, keluar lebih banyak, begitu. Saya yakin sudah sembuh, ya. Saya yakin itu. Jadi tidak usah berkecil hati, akan sembuh, saya yakin sembuh. Hanya dengan menata pola pikir. Apa bisa sembuh, Pak? Bisa, ya. Saya tekankan lagi, bisa menata pola pikir, sembuh itu bisa, ya.
Tentunya di sini harus ada yang namanya ikhtiar, yaitu insani dan ilahi. Ikhtiar insani, Anda boleh berobat, merubah pola pikir, olah nafas, olah rasa, olahraga yang seperti saya ajarkan, dan pendekatan secara religi atau ikhtiar ilahi, yaitu istighfar, zikir, meditasi. Lakukan itu terus. Lakukan istighfar, zikir, meditasi itu suatu rutinitas, begitu ya. Ya itu yang saya lakukan. Kalau Anda tidak percaya, nanti saya akan mewawancarai istri saya apa yang saya lakukan setelah saya tahu kalau saya kena sakit anxiety psikosomatis, gitu ya. Jadi di video saya itu sudah saya ungkapkan riwayat sakit saya rekam medis saya sampai saya screenshot, saya kirim ke itu. Tonton saja itu riwayat sakit saya itu ada di situ. Oke, apa yang saya ungkapkan ya ini yang saya lakukan, begitu. Tetap semangat. Badai pasti berlalu. Tidak ada badai yang tidak berlalu. Semua akan indah pada waktunya. Ya. Allah itu sudah merencanakan. Anda sakit itu sudah rencana Allah. Anda sembuh nanti juga sudah rencana Allah. Kapan Anda sembuh itu sudah ditulis oleh Allah. Ya, kapan Anda sakit itu sudah ditulis oleh Allah. Sakit anxiety psikosomatis itu datangnya itu dari pikiran kita, dari pola-pola pikir, sifat-sifat kita, sikap kita, dan itu harus Anda rubah. Walaupun merubah sifat itu tidak bisa, tetapi setidaknya Anda bisa mengganti sifat itu. Ya, tetap semangat, jangan kendor, harus semangat. Lakukan olahraga hanya jalan kaki saja kalau badan Anda lemah. Jangan olahraga yang ngotot, ya. Jalan kaki saja, atau Anda bisa yoga, ya, dengan olah nafas. Ya. Anda pasti bosan dengan olah nafas. Ya ini yang saya lakukan. Gitu. Mungkin hanya itu saja, nanti Anda bosan melihat saya. Oke, salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.